Kembali di Newsroom, pemirsa, aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di Surabaya, Jawa Timur ricuh setelah polisi memadamkan keranda dan ban bekas yang dibakar oleh mahasiswa. Dalam aksi itu, mahasiswa menolak efisiensi anggaran pendidikan dan kesehatan. Mahasiswa dan polisi bentrok saat aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di depan gedung DPRD Jawa Timur. Peristiwa bermula saat mahasiswa membakar keranda dan ban bekas. Namun, polisi langsung memadamkannya dengan alat pemadam api ringan. Mahasiswa pun tak terima dan meluapkan emosinya dengan melempari petugas menggunakan botol air mineral. Adapun dalam aksi ini, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menolak efisiensi anggaran pendidikan dan kesehatan yang dilakukan pemerintah. Akhirnya adalah kemarin efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan khususnya, karena kami merasa dua poin itu sangat penting dan merupakan kebutuhan primer, apalagi pendidikan sebagai investasi masa depan bangsa Indonesia ini. Tapi ternyata kok malah terdapat efisiensi. Itulah yang men-trigger teman-teman mahasiswa Jawa Timur. Karena kami yakin ketika ada efisiensi anggaran di ranah pendidikan, maka yang terancam adalah biaya kuliah kami. Yang terancam adalah biaya kuliah teman-teman. Sehingga kesempatan untuk kawan-kawan yang meraih atau mau menempuh perguruan tinggi itu justru akan semakin pudar, akan semakin sulit. Sementara itu, polisi menyebut kericuan terjadi akibat kesalahpahaman antara mahasiswa dengan petugas yang berjaga. Dan pengamanan unjuk rasa dari mahasiswa. Jadi mulai dari awal kita sudah melaksanakan tahapan-tahapan, mulai dari tahapan yang paling persuasif, kita komunikasi dari mahasiswa, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi aspirasinya, kita bantu untuk komunikasi dengan Ketua DPR. Tadi mengalami awalnya mengalami lancar, kemudian berikutnya ada sedikit miskomunikasi. Namun demikian secara keseluruhan kegiatan pengamanan ini alhamdulillah lancar semuanya. Ketegangan antara mahasiswa dan petugas pun bereda setelah Ketua DPRD Jawa Timur datang menemui mahasiswa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tagar Indonesia Gelap menggema di media sosial X. Tagar ini merupakan bentuk keresahan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, tagar Indonesia Gelap menjadi trending nomor 1 di media sosial X. Lebih dari 200.000 orang membicarakan hal ini. Tagar Indonesia Gelap muncul sebagai bentuk keresahan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Salah satunya, efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada kemajuan perguruan tinggi. Dan untuk mengetahui apa saja tuntutan dari mahasiswa dan alasan mereka terkait keresahan dari tagar Indonesia Gelap, kita sudah tersambung dengan Koordinator Isu Politik Demokrasi BEM seluruh Indonesia, Dedi Irwansyah, dan Wakil Ketua Umum Joman atau Prabowo Mania 08, Andi Azwan. Selamat malam, Bung Andi, Mas Dedi. Selamat malam, Mas Davi. Selamat malam, teman-teman dari mahasiswa, Mas Dedi. Selamat malam. Ya, selamat malam, Mas. Selamat malam juga Baik. sumber. Baik, saya ke Dedi terlebih dahulu. Dedi, apa yang menjadi keresahan mahasiswa yang disampaikan dalam aksi demonstrasi hari ini? Baik, terima kasih. Selamat malam rekan-rekan semuanya di mana berada. Malkan sebelumnya saya Dedi Irwansyah selaku Koordinator Isu Politik Demokrasi BEM seluruh Indonesia. Dan pada hari ini semoga kita dalam keadaan baik-baik ya rekan-rekan semua, karena Indonesia sedang tidak baik saja. Baik, rekan-rekan, keresahan mahasiswa hari ini adalah tentang efisiensi anggaran yang sangat tidak efisien yang dirancang oleh pemerintah, yang dimana sangat miris instansi pendidikan menjadi korban. Maka dari itu kebetulan kami tadi dari Universitas Andalas melakukan aksi monolog, aksi penolakan terhadap efisiensi anggaran ini. Untuk kemudian keresahan yang terjadi oleh mahasiswa adalah
efisiensi anggaran yang dibebankan kepada pendidikan, kepada kesehatan yang membebankan tidak hanya mahasiswa, ya, tapi juga tenaga yang ikut merasakan. Yang kita lakukan terus-menerus, yang kita sampaikan kepada publik bahwasannya Indonesia gelap, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dan juga Mas, yang menjadi keresahan mahasiswa adalah jadi dari program makanan bergizi gratis Mas ya. Karena memang ditelusuri dan kami dari mahasiswa berpendapat bahwasannya program makanan bergizi gratis ini menjadi salah satu penyebab untuk kemudian anggaran membengkak. Belum lagi terkait masalah IKN, belum lagi kabinet Prabowo yang sekarang, kabinet gemuk istilahnya, yang memakan cukup banyak anggaran. Sehingga kemudian kita yang menjadi mahasiswa menjadi korbannya Mas. Itu Mas. Dedi, saya ingin tanya langsung, apa dampak yang Anda dan teman-teman Anda rasakan secara langsung dari kebijakan yang tadi Anda sebutkan? Baik. Menjadi dampak kemudian dari kebijakan ini Mas ya adalah yang pertama ketika efisiensi anggaran dibebankan kepada pendidikan. Dedi? Baik. Ya Mas, mohon maaf Mas, tadi terputus. Sudah jelas kembali Mas? Ya boleh, silakan langsung saja. Baik, nah, jadi memang yang pertama UKT mahasiswa akan mengalami kenaikan Mas. Karena memang efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dan di samping itu yang sangat mirisnya adalah mahasiswa yang mendapatkan KIP kuliah justru ini akan terkena imbasnya Mas. Di mana tidak akan keluar dan akan dipotong. Nah ini yang menjadi keresahan kita bersama sebagai mahasiswa untuk kemudian UKT yang akan naik ke kuliah yang akan dipotong Mas. Oke. Itu Mas. Oke, baik. Saya ke Bang Andi. Bang Andi, tanggapannya keresahan mahasiswa, dua hal tadi yang secara langsung dirasakan. UKT akan naik, kemudian juga KIP kuliah dipotong. Ya, terima kasih Mas Davi. Terima kasih Adinda, Dedi, ya teman-teman mahasiswa. Saya sangat mendukung sekali apa yang dilakukan oleh para mahasiswa untuk menyuarakan suara rakyat, ya suara mahasiswa, asal dalam jalur-jalur yang benar. Ya memang masalahnya adalah penyampaian untuk efisiensi anggaran itu, saya rasa belum sampai ke publik secara utuh. Masih belum 100% seperti itu. Sehingga keresahan-keresahan itu dirasakan baik oleh masyarakat umum maupun juga kepada para mahasiswa. Padahal sebetulnya efisiensi anggaran itu adalah untuk efisiensi, bukan hal-hal untuk pelayanan publik. Ya termasuk adalah untuk mahasiswa mengenai UKT itu ataupun KIP itu tetap akan terus berjalan. Tapi yang ada yang efisiensi itu adalah hal-hal seperti perjalanan dinas, ya, kemudian ATK dan sebagainya itu. Jadi itu sudah merupakan suatu katakanlah janji politik dari Pak Prabowo itu, bagaimana meningkatkan SDM manusia Indonesia itu. Kalau meningkat dan masa cita, kalau meningkatkan SDM itu ya jelas. Dari SD, SMP, SMA, dan mahasiswa itu adalah sasaran utama dalam masa cita itu. Dan kalau teman-teman mahasiswa merasakan bahwasanya UKT nanti akan naik, ataupun juga KIP kuliah tidak akan lagi, saya rasa tidak akan seperti itu. Dan itu tetap akan bertahan, karena itu adalah kebijakan publik dari pemerintah yang tetap mempertahankan hal-hal yang bersifatnya pelayanan publik. Ya, yang kami harapkan adalah teman-teman mahasiswa ya tetap semangat, ya tetap kritis di jalur yang sesuai dengan hukum, ya dengan benar, ya tidak ada anarkis dan sebagainya. Tetap suarakan ke kepentingan-kepentingan kita, tapi juga diingatkan untuk bisa mempelajari secara detail gitu. Apakah ini program-program ini memang ya berjalan sesuai on the track-nya atau menyimpang gitu. Saya yakin adalah bahwasanya Presiden ya sudah menentukan lah apa langkah-langkah yang akan diinstruksikan kepada para menteri itu, termasuk juga kesehatan, ya, termasuk juga ada pendidikan. Untuk hal-hal yang bersifat pelayanan publik itu tidak akan. Terima kasih. Oke, baik. Nah, saya kembali ke Dedi. Dedi, jangan-jangan informasi dan sosialisasi ini belum sampai ke Anda dan teman-teman bahwa apa yang ditakutkan khususnya dari sektor pelayanan publik ini ternyata tidak terkena dari dampak efisiensi, Dedi. Baik, terima kasih Mas. Jadi
tadi kami dari mahasiswa UNAN dan juga Politeknik Negeri Padang melakukan aksi monolog dan kebetulan dihadiri oleh Ketua Komisi 10 DPR RI, Mas ya, Ibu Hatifah, dan beliau menyampaikan hal yang tadi yang kami sampaikan terkait efisiensi anggaran untuk pendidikan masih ada kemungkinan untuk terjadi. Dan bahasanya adalah akan diusahakan untuk tidak terjadi, Mas ya. Jadi informasi yang tersebar di media sekarang terkait efisiensi anggaran terhadap pendidikan yang dipotong sangat lumayan besar, Mas ya. Nah, jadi tadi disampaikan oleh Mas Andi bahwasannya ini belum kemungkinan terjadi. Itu yang kita wanti-wanti, Mas ya. Karena kalau sudah terjadi maka akan terjadi keresahan bagi mahasiswa dan juga tidak hanya mahasiswa, baik juga dosen dan juga tenaga didik, Mas. Saya rasa itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan pemerintah agar sosialisasi efisiensi anggaran ini bisa tersampaikan dengan baik, khususnya di level masyarakat? Kita ulas selengkapnya usai jeda, Bapak-Bapak. Jangan kemana-mana pemirsa, iNewsroom masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Kembali di iNewsroom, pemirsa, saya masih bersama Bung Dedi dan Bang Andi. Saya lanjutkan, Bang Andi, apa kemudian yang harus dilakukan oleh pemerintah agar sosialisasi mengenai efisiensi anggaran ini tepat sasaran dan diketahui secara luas oleh masyarakat, karena masih ada misinterpretasi? Ya, Mas Davi, jadi memang semua stakeholder di pemerintahan ini harus secara integral menginfokan dan memanfaatkan lah PCO yang ada ya, dan juga dengan media-media massa yang ada kepada masyarakat. Jadi memang tidak ada lagi, ya mungkin aja ada hasutan-hasutan dari ya orang dari luar kayak ada apa ya, sehingga menimbulkan gejolak-gejolak itu. Jadi message-nya itu tidak sampai ke masyarakat. Dan itu bukan hanya tugas pemerintah, sebetulnya juga tugas-tugas kita ya sebagai anak bangsa, memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, terutama kepada teman-teman, kepada adik-adik kita mahasiswa di sini. Yang saya paham betul bahwasanya apa yang terjadi gejolak itu memang permasalahan utamanya itu adalah ya karena miskomunikasi sebetulnya juga yang terjadi itu. Saya yakin begini, karena dalam Astacitanya Pak Prabowo itu kan, itu selalu masalahnya ada, salah satunya adalah pendidikan gitu loh. Oke. Nah kalau bicara MBG itu kan bukan salah satu faktor ya, triggernya itu nanti untuk menciptakan manusia unggul ke depan yang memang tidak dirasakan pada hari ini, yang kan dirasakan nanti kira-kira berapa, 5 tahun atau 10 tahun ya, seperti yang dilakukan di India. Makanya itu di India itu pintar-pintar orangnya itu ya, karena juga mereka mendapatkan asupan makan bergizi juga dari pemerintahnya. Dan kita ingin bahwasannya juga masyarakat Indonesia, adik-adik kita itu, penerus bangsa ini juga mempunyai kualifikasi yang bagus dengan IQ yang tinggi, yang nantinya itu bisa memimpin Indonesia di panggung dunia. Begitu Mas Davi. Oke, maksud saya begini, ini kan muncul asumsi bahwa efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah akibat dampak program unggulan, yaitu makan bergizi gratis yang menyedot uang begitu banyak dari APBN. Nah, kemudian dampaknya akhirnya jadi kemana-mana. Pertanyaannya kemudian, mengapa MBG ini menjadi begitu penting sehingga menjadi prioritas dibandingkan dengan program-program yang lain? Sebetulnya semua yang masuk ada quick win, ya quick win itu pasti semua juga prioritas. Mengenai MBG ini kan ada suatu hal yang baru gitu, yang nanti merupakan legasinya Pak Prabowo. Dan ini kan banyak sekali yang memutarbalikkan fakta-fakta itu. Kita tidak bisa melaksanakan MBG itu ya secara instan. Itu pasti ada tahapan-tahapan. Untuk saat ini sudah ada dana kan 71 triliun untuk itu. Itu bukan masuk di APBN 2025, memang itu disisipkan dari Kementerian Pertahanan itu. Nanti regularly itu akan tercapai semua. Ini kan baru permulaan, jadi kita harus bersabar juga bahwasanya MBG ini adalah program bagus ya, program yang genuine, dan hasilnya dampak dengan negara-negara lain itu sangat luar biasa gitu loh. Ya untuk diketahui, kita punya IQ rata-rata hanya 78 ya, dan kita rata-rata kalau makan itu dengan telur ceplok aja udah cukup gitu loh. Padahal angka gizinya itu kan sangat rendah gitu loh. Nah inilah yang kita ingin mencoba untuk bagaimana bahwasanya dengan MBG ini bisa merubah ya IQ anak kita ke depan. Oke. Bung Dedi, tanggapan Anda? Baik,
menarik yang disampaikan oleh Mas Andi tadi ya, bahwasannya program MBG ini sebenarnya program yang baik. Saya sepakat dengan hal itu, Mas. Tapi yang terjadi sekarang adalah banyak sekali permasalahan yang terjadi dan banyak sekali statement yang keluar. Satu orang anak makan siang di sekolah, satu keluarga tidak makan di rumah, Mas. Itu yang terjadi di lapangan sekarang. Dan kita lihat sebagai mahasiswa dan bertebaran di sosial media. Dan kami, kenapa berani menyampaikan untuk kemudian ketika efisiensi anggaran dilakukan, itu menyebabkan UKT naik, karena memang dari rancangan anggaran Kemendikti-Saintek, bahwasannya anggaran pagu anggaran yang dianggarkan sebesar 50,6 miliar, kemudian akan dipangkas sebesar 14,3 triliun. 56,6 triliun akan dipangkas sebesar 14,3 triliun. Nah, ini yang menjadi penyebab untuk kemudian kenapa UKT bisa naik, kawan-kawan kita yang mendapatkan KIP kuliah akan dipangkas, Mas. Kemudian berbicara tentang makanan bergizi gratis. Saya sepakat, Mas, ketika memang dilakukan tepat sasaran kepada ibu-ibu hamil, karena memang kalau kita lihat dan kita nilai bahwasannya berapa juta anak-anak yang akan diberikan makan siang gratis, berapa banyak anggaran yang akan dikeluarkan untuk hal itu, dan berapa pula hari, dan apakah bisa dipastikan anak-anak sampai kepada pelosok-pelosok Indonesia ini mendapatkan makanan bergizi yang pas, yang efisien, dan memang bergizi, Mas. Dan sekarang yang terjadi di lapangan adalah makanan yang diberikan dinilai tidak bergizi dan bahkan disampaikan bahwasannya tidak enak, Mas. Ini yang menjadi problematika saat ini ya, Mas. Saya setuju bahwasannya makanan bergizi gratis ini diberikan untuk menunjang IQ anak Indonesia untuk menjadi lebih tinggi. Tapi yang terjadi di lapangan sekarang tidak seperti itu, Mas. Banyak anggaran yang keluar tapi dinilai tidak efisien dilaksanakan saat sekarang ini, Mas. Seperti itu, Mas. Oke, kita awasi bersama bagaimana implementasi program ini dan bagaimana kemudian proses pencegahan terhadap dari penyalahgunaan anggaran-anggaran yang dipangkas tadi agar tidak salah sasaran dan juga tidak ada potensi korupsi di sana. Terima kasih Bung Deddy Irwansah, Bang Andi Azwan, juga terima kasih banyak sudah bergabung sama kami di Newsroom. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat malam, terima kasih.